Dari anak bangsawan Persia, menjadi budak yang terbelenggu, lalu dimuliakan oleh Rasulullah. Ia kehilangan keluarga, harta, bahkan kebebasannya, demi satu hal, kebenaran. Inilah kisah Salman Al-Farisi. Di tanah Persia yang megah, Salman Al-Farisi tumbuh sebagai putra bangsawan dalam keluarga terpandang penganut agama Majusi. Ia hidup dalam istana penuh kemewahan, dijaga dengan ketat, dan hampir tidak pernah merasakan kerasnya dunia luar. Ia bahkan dipercaya menjaga api suci yang tak boleh padam, simbol kehormatan keluarganya. Namun di balik semua itu, jiwanya gelisah. Di tengah kemewahan, ia merasa hampa, seolah hidupnya kehilangan makna yang sesungguhnya. Suatu hari, saat keluar dari rumah, ia melewati sebuah tempat ibadah kaum Nasrani Ahlul Kitab. Lantunan doa yang lembut dan penuh kehusyukan itu menembus hatinya, menghadirkan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tanpa ragu, ia masuk dan menyaksikan ibadah mereka. Setiap gerakan dan doa terasa hidup. Hatinya bergetar hebat, ia merasa seakan menemukan secercah cahaya yang selama ini ia cari dalam kegelapan. Ketika Salman Al-Farisi menceritakan apa yang ia rasakan, ayahnya diliputi amarah dan ketakutan. Ia tidak rela anaknya meninggalkan agama leluhur. Salman Al-Farisi pun dikurung dan dirantai, agar tidak bisa keluar dan terpengaruh lagi. Namun keyakinan yang telah tumbuh tidak bisa dibendung. Dengan keberanian yang luar biasa, ia melarikan diri. Ia meninggalkan rumah, keluarga, dan seluruh kemewahan, demi mengejar sesuatu yang bahkan belum pasti, tapi terasa benar. Perjalanannya membawanya ke Syam. Di sana, ia berguru kepada para pendeta yang masih menjaga ajaran murni Nabi Isa. Ia melayani mereka, belajar dengan tekun, dan menghabiskan hari-harinya dalam ibadah. Setiap kali gurunya wafat, ia mencari guru berikutnya yang lebih lurus. Tahun demi tahun berlalu, hingga ia bertemu seorang pendeta tua yang jujur, yang menjadi titik penting dalam perjalanannya. Menjelang wafatnya, pendeta itu memberi kabar yang menggetarkan hati Salman Al-Farisi, akan datang seorang nabi terakhir di tanah Arab. Harapan yang lama ia cari kini terasa semakin dekat. Ia menjelaskan tanda-tandanya dengan rinci, tidak memakan sedekah, menerima hadiah, dan memiliki tanda kenabian di antara kedua bahunya. Salman Al-Farisi menyimpan setiap detail itu dalam hatinya. Dengan penuh harapan, Salman Al-Farisi berangkat menuju tanah Arab. Namun di tengah perjalanan, ia dikhianati oleh orang yang ia percaya. Ia dijual dan dijadikan budak. Dari seorang bangsawan, ia kini hidup dalam belenggu. Ia berpindah tangan hingga akhirnya tiba di Madinah. Meski tubuhnya terikat, hatinya tetap bebas, tetap menunggu janji kebenaran itu. Ketika kabar tentang diutusnya Nabi Muhammad sampai kepadanya, ia mendatangi beliau dengan membawa makanan. "Ini sedekah," ujarnya. Nabi tidak memakannya. Hatinya bergetar, tanda pertama benar. Keesokan harinya, ia datang lagi. "Ini hadiah." Nabi memakannya dan membagikannya. Air mata Salman mulai mengalir, dua tanda telah terbukti di hadapannya. Namun satu tanda terakhir masih ia tunggu. Dengan penuh harap dan keraguan, ia berusaha melihat punggung Nabi untuk memastikan. Rasulullah memahami apa yang ia cari, lalu menunjukkan tanda kenabian itu. Seketika, Salman Al-Farisi tersungkur, menangis tanpa henti, dan mengucapkan syahadat, akhir dari perjalanan panjangnya. Rasulullah memuliakan Salman, bahkan menyebutnya bagian dari Ahlul Bait. Namun ia masih harus menebus kebebasannya dari perbudakan. Dengan perjuangan besar dan bantuan kaum muslimin, ia akhirnya merdeka. Dari seorang budak, ia diangkat derajatnya oleh iman dan ketulusan. Ketika kaum muslimin menghadapi ancaman besar dalam perang Khandaq, mereka berada dalam situasi genting dan belum menemukan solusi. Salman Al-Farisi mengusulkan strategi menggali parit, taktik yang asing bagi bangsa Arab. Usulan itu diterima dan menjadi sebab kemenangan besar, membuktikan bahwa kebijaksanaan tidak mengenal asal-usul. Ia kehilangan keluarga, ia kehilangan kebebasan, ia kehilangan dunia yang dulu ia miliki. Namun ia tidak pernah kehilangan tujuannya. Karena bagi Salman Al-Farisi, kebenaran lebih berharga dari segalanya.